Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan perkembangan terbaru dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu bocoran hasil rapat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Ada 5 poin penting dari Kemenpan RB. Untuk mengetahui secara detail, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sejumlah hasil rapat kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Berdasarkan hasil rapat kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, Kemenpan RB menyampaikan 5 poin penting. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pada pasal 66 dijelaskan bahwa penataan tenaga honorer diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Penataan tenaga honorer yang dimaksud termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya, pemerintah dilarang merekrut tenaga honorer setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlaku, sehingga pemerintah berupaya mengakomodasi tenaga honorer agar bisa menjadi P3K. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mewajibkan tenaga honorer mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Menteri Pan RB sempat mengatakan bahwa seleksi P3K bagi tenaga honorer sifatnya hanyalah formalitas. Tenaga honorer wajib mengikuti tes seleksi P3K meski hanya formalitas karena digunakan sebagai verifikasi ulang. Namun demikian, tenaga honorer tidak perlu langsung diangkat menjadi P3K begitu saja. Berdasarkan hasil sejumlah rapat Kemenpan RB, ada beberapa informasi yang harus diketahui oleh tenaga honorer. Yang pertama, pemerintah menyiapkan sebanyak 1,28 juta formasi CASN yang terdiri dari 427.850 formasi untuk 75 kementerian atau lembaga dan 862.174 untuk instansi. Sebelum tenaga honorer mengisi formasi tersebut, data-data mereka akan diverifikasi dan validasi oleh BKN. Selain itu,
pemerintah juga akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formasi CASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Informasi keempat yaitu Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan proses seleksi CASN 2024 akan dimulai setelah proses validasi dan verifikasi formasi selesai. Sedangkan untuk pengangkatan P3K, pemerintah akan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data kelompok kerja tenaga honorer. Adapun kategori kelompok kerja data tenaga honorer yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan perkembangan terbaru dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu bocoran hasil rapat pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K 2024. Ada 5 poin penting dari Menpan RB. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.